Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan membahas lanjutan yang video sebelumnya. Jadi kali ini kita akan membahas struktur atom yang ketiga. Nah, di struktur atom yang ketiga ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum. Nah, apa itu bilangan kuantum? Nah, jadi pada teori mekanika kuantum, nah itu ada persamaan Schrödinger. Nah, dari persamaan tersebut dihasilkan bilangan kuantum. Nah, bagaimana bilangan kuantum dan seperti apa cara penentuannya? Mari kita mulai. Nah, jadi bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menunjukkan keberadaan atau posisi atau kedudukan elektron dalam atom. Nah, jadi kita tuh seperti mencari alamat dari elektron, misalnya RT RW-nya, nomor rumahnya. Nah, jadi kebolehjadian paling besar ditemukan elektron itu kan adanya di orbital. Nah, jadi kita mau mencari di kulit mana, di subkulit mana, di orbital mana, dan arah putaran dari suatu elektron. Nah, apa saja bilangan kuantum? Nah, jadi bilangan kuantum itu ada 4. Nah, saya akan tuliskan apa saja. Bilangan kuantum yang pertama yaitu bilangan kuantum utama, dilambangkan dengan huruf N, lalu azimut dengan huruf L kecil, yang ketiga itu magnetik, huruf M, dan spin, itu S. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu bilangan kuantum utama. Nah, di sini kita lihat bilangan kuantum utama itu lambangnya N kecil. Di materi sebelumnya kan udah ada tuh lambang N kecil. Nah, lambang N kecil itu dilambangkan untuk apa? Ya, betul, untuk kulit. Nah, jadi bilangan kuantum ini menunjukkan di kulit mana elektron berada, atau di tingkat energi mana elektron berada. Nah, jadi kalau untuk menunjukkan tingkat energi atau kulit, ya, ini saya dalam kurung kulit. Nah, kita bisa tahu dia berada di kulit keberapa atau di kulit apa itu dari konfigurasi elektronnya. Jadi setelah kita membuat konfigurasi elektronnya, kita bisa tahu dia berada di kulit mana. Misal suatu elektron ada atau berhenti di 3P4 ya. Misalnya saya tulis di sini 3P4. Mana yang menunjukkan kulit? Ya, 3-nya. Jadi dia 3-nya menunjukkan kulitnya ya. Ini menunjukkan kulit 3-nya. P menunjukkan subkulit dan 4 menunjukkan elektron. Jadi di sini kita bisa bilang bilangan kuantum utamanya atau N-nya sama dengan 3. Jadi kalau dia elektronnya berada di 3P4, berarti bilangan kuantum utama atau N sama dengan 3. Cukup mudah sekali ya. Lalu yang kedua, bilangan kuantum azimut. Nah, apa itu bilangan kuantum azimut? Bilangan kuantum azimut itu memberikan kita informasi bentuk orbital dan juga subkulit di mana elektron berada. Saya akan tuliskan. Nah, bagaimana bentuk orbital? Nah, sini saya akan tunjukkan ini. Nah, saya akan tunjukkan bentuk orbital. Ada orbital S, bentuknya bulat, ya. Lalu orbital P, ada 3 orbital, dan orbital D ada 5 orbital, dan orbital F itu lebih rumit. Nah, untuk bilangan kuantum azimut itu harganya tergantung dari N-nya. Jadi bilangan kuantum azimut itu nilainya atau harganya itu dimulai dari 0 sampai dengan N-1.
apabila suatu elektron N-nya sama dengan 3, berarti bilangan kuantum L-nya itu yang mungkin dari 0 sampai dengan N-1. N-1 berarti 3 kurang 1 kan 2. Berarti yang mungkin L-nya itu 0, 1, dan 2. Nah, karena ini menunjukkan subkulit, jadi harga L untuk tiap subkulit itu berbeda. L untuk subkulit S itu sama dengan 0. L untuk subkulit P itu sama dengan 1. D sama dengan 2, dan F sama dengan 3. Saya beri contoh seperti yang di atas, 3P4. Kita lihat subkulitnya itu adalah P. Ya berarti kalau subkulit P, L-nya sama dengan 1. Karena dia subkulit P. Jadi kalau untuk menentukan bilangan kuantum L, kalian lihat saja di subkulit mana elektron berada. Lanjut, yaitu bilangan kuantum yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Apa itu bilangan kuantum magnetik? Jadi bilangan kuantum magnetik itu menentukan arah orientasi dari orbital dalam ruang relatif terhadap orbital lain. Jadi kalau bahasa lebih simpelnya, bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan di orbital mana elektron berada. Kalau misalnya L tergantung dari N, nah kalau M itu tergantung dari L-nya. Nah jadi harga M itu dimulai dari min L sampai dengan plus L. Jadi harga M tergantung dari L-nya ya. Dimulai dari min L sampai dengan plus L. Nah kita buat orbitalnya masing-masing dari subkulit. Nah M untuk orbital S, ini kan orbital S hanya ada satu ya, atau satu orbital. Nah untuk P itu ada 3 orbital, D itu ada berapa? Ya, 5 orbital, dan F ada, ini sebelumnya sudah saya pernah jelaskan ya, di struktur atom yang kedua. Nah, F itu ada 7 orbital. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, harga M itu kan tergantung dari L-nya. Kita lihat untuk S itu L-nya sama dengan 0. 0 itu kan nggak ada yang positif, nggak ada yang negatif ya. Jadi kan di sini L untuk S itu sama dengan ya udah 0 aja gitu. Nah, untuk orbital P itu L-nya sama dengan 1. Berarti harga M yang mungkin adalah dari min 1 sampai dengan plus 1. Berarti di sini dari min 1, 0, plus 1. Nah, untuk orbital D itu L-nya itu sama dengan 2. Berarti dimulai dari min 2 sampai dengan plus 2. Ini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Lalu untuk F ini karena L-nya sama dengan 3, berarti dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Nah, terus bagaimana cara menentukan secara pasti elektronnya ada di mana? Kita buat lagi, contoh masih 3P4. 3P4. Kita buat dulu orbital P-nya. Ini kan 3 ya. Ini seperti ini, dimulai dari min 1, 0, plus 1.
kita isi elektronnya ada 4 nih, elektronnya ada 4, kita isi ke dalam orbitalnya. Jangan lupa kalau pengisian elektron dimulai dari ke atas dulu, terus disebar dulu elektronnya, baru elektronnya berpasangan. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Berarti elektron terakhirnya itu berada di M-nya sama dengan min 1. Jadi kalau misalnya elektron pada 3p keempat itu ada di M-nya sama dengan min 1. Karena dia yang ini ya. Nah, yang keempat yaitu adalah spin. Spin itu kan berarti berputar ya, jadi ini juga menentukan arah putaran elektron pada porosnya. Saat pengisian elektron, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, nah itu menunjukkan arah putaran elektronnya. Jadi kalau misalnya dia ke atas, nah ini menunjukkan putarannya itu searah jarum jam. Dan apabila dia ke bawah, ini berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk yang searah jarum jam itu nilai S-nya adalah +1/2. Nah, untuk yang berlawanan itu harga S-nya -1/2. Sebagai contoh, biar kalian gak bingung, saya akan tuliskan di sini. Sebagai contoh, soalnya seperti ini, tentukan 4 bilangan kuantum elektron terakhir dari atom-atom berikut. Ini kan ditanya 4 bilangan kuantum dari elektron terakhir. Nah, untuk menentukan elektron terakhir berada di mana, berarti kita harus buat apa dulu? Iya, konfigurasi elektron. Nah, itu kan sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Atau nanti saya akan rekomendasikan video mana yang kalian harus tonton supaya kalian ingat tentang konfigurasi elektron. Nah, di sini saya punya unsur A. Saya misalkan unsur A nomor atomnya 17. Nah, bagaimana 4 bilangan kuantum pada elektron terakhirnya? Kita buat dulu konfigurasinya. 17 itu berarti konfigurasinya gimana? 1s2, 2s2, 2p6, apalagi 3s2, 3p berapa nih? Ini udah 10, 12, berarti kurang 5 lagi. Berarti elektron terakhir yaitu terletak di 3p5. Ya, ini 3p5. Sekarang kita tentukan NLMS-nya. Bilangan kuantum utama menunjukkan kulitnya. Lihat, di sini 3p4 berarti N-nya 93. Nah, ini 3p5 berarti di kulit keberapa dia letaknya? Ada di kulit ketiga ya, berarti N-nya sama dengan 3. Nih, N-nya sama dengan 3. Lalu untuk bilangan kuantum azimut yaitu menunjukkan apa? Subkulit ya. Subkulit berarti kita lihat dia berhenti di subkulit apa? Subkulit P. Nah, L untuk subkulit P itu sama dengan 1. Ya, ini karena dia P berarti L-nya sama dengan 1. Lalu untuk menentukan M, kita buat kotaknya dulu. Karena dia P berarti kan orbitalnya ada 3.
Ingat, harga M itu dimulai dari min L sampai dengan plus L, karena ini L-nya sama dengan 1, berarti M yang mungkin itu dari min 1 sampai dengan plus 1. Berarti min 1, 0, plus 1. Kita isi ada berapa elektron di sini? Ada 5 elektron, kita isi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terakhirnya berhenti di sini nih, yang ini nih ya. Berarti M-nya sama dengan 0. Nah, untuk spinnya, ini kita lihat apakah dia ke atas atau ke bawah panahnya. Nah, ini yang terakhir kan ke bawah, berarti S-nya sama dengan min setengah. Nah, ini tuh sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah sekali dipelajari. Asalkan kalian harus benar dulu cara menentukan konfigurasi elektronnya. Oke, contoh yang kedua, kita buat yang nomor atomnya lebih banyak. Misalnya B nomor atomnya 27. Kita sikat aja konfigurasinya pakai gas mulia. Gas mulia apa yang mendekati B nomor atom 27? Gas mulia mendekati nomor atom 27 berarti AR ya. AR 18, setelah AR apa? 4S2, lalu 3D, ini udah 20, berarti 3D 7. Berarti dia elektron terakhirnya berhenti di 3D7. Nah, ini berarti N-nya berapa? N sama dengan ini ya, kulitnya berarti 3. L sama dengan, lihat, karena dia berhenti di subkulit D, L-nya sama dengan 2 ya. Nah, sekarang kita buat M-nya, karena dia orbital D ada 5, kita bikin. Dimulai dari min L sampai dengan plus L, berarti dari min 2 sampai dengan plus 2. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Diisi berapa nih? 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia berhenti di sini di min 1, atau terakhirnya itu ada di min 1, berarti M-nya sama dengan min 1, S-nya sama dengan, karena ke bawah, berarti min setengah. Sepertinya masih cukup satu contoh soal lagi. C nomor atomnya berapa ya? 33 deh. Yang 33 deh. C nomor atomnya 55. 55 paling dekat dengan gas mulianya apa? Ya, XE ya, XE 54. Setelah XE itu apa konfigurasinya? Ya, 6S. Berarti kurang satu lagi ya. Berarti dia berhenti terakhirnya itu di 6S1. Berarti N-nya sama dengan 6. L-nya sama dengan berapa? Karena dia berhentinya di S, berarti L-nya sama dengan 0 ya. Terus kita bikin orbital S. S itu satu orbital, dan yang mungkin hanya 0 saja karena min L sampai dengan plus L. Kita isi satu elektron, 1. Berarti M-nya sama dengan 0S
S-nya sama dengan, karena ke atas di sini sudah saya tuliskan latihan soal yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi soal yang nomor 1, apakah 4 bilangan kuantum berikut mungkin? Jadi di sini kita tentukan NLMS-nya, apakah memungkinkan suatu elektron memiliki harga bilangan kuantum seperti berikut ini. Jadi kalau misalnya N-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 2, itu mungkin nggak? Kan kita ingat, N itu kan kulit itu dari 1 sampai 7 ya. Nah, berarti yang penting dari 1 sampai 7, N-nya berarti ini 4 benar. Lalu L itu kan tergantung dari harga N. L itu dimulai dari 0 sampai dengan N-1. Kita lihat N-nya. N-nya 4. L-nya mungkin nggak sama dengan 2? Ya mungkin. Berarti kalau N-nya 4, L yang mungkin adalah 0, 1, 2, dan 3. Ya, jadi L ini dimulai dari apa? 0 sampai dengan N-1. Karena dia L-nya 2 berarti mungkin atau benar. Nah sekarang M-nya. M itu harganya tergantung dari L-nya. Jadi kalau misalnya di sini L-nya sama dengan 2, apakah mungkin M-nya sama dengan 3? Nah M itu harganya itu dimulai dari min L sampai dengan plus L. Ini kan berarti dari min L sampai dengan plus L. Karena L-nya 2, apakah M-nya mungkin sama dengan 3? Jadi nggak masuk range ya, 3 itu nggak masuk dalam min 2 sampai plus 2. Jadi ini salah. Jadi kalau udah ada satu yang salah, berarti ini tidak memungkinkan ya. Coba kita cek nomor B. N-nya sama dengan 3. L-nya sama dengan 1, ingat L itu dari 0 sampai dengan N-1. Berarti kalau N-nya 3, L-nya 1, berarti mungkin ya, berarti bisa, itu benar. Terus L-nya 1, M-nya sama dengan 0. M itu dimulai dari min 1 sampai dengan plus 1 karena L-nya 1. Karena ini 0 berarti mungkin. Nah S itu udah pasti mungkin karena kemungkinan cuma plus setengah atau min setengah. Jadi ini udah benar ya. Lanjut untuk yang C. N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2. Mungkin nggak kalau N-nya 3, L-nya sama dengan 2? Mungkin ya, karena masih 0 sampai dengan N-1. Lalu kalau L-nya 2, M-nya sama dengan min 3. Bener nggak? Ingat, M itu tergantung L-nya dari min L sampai dengan plus L. Berarti karena L-nya 2, berarti dari min 2 sampai plus 2. Berarti min 3 ini nggak masuk range-nya. Jadi ini salah. Berarti kalau udah satu salah, ini salah. Lanjut, yang D. Mungkin atau enggak, N-nya 2, L-nya 2. N-nya 2, L-nya 2. Mungkin nggak sih? L dimulai dari 0 sampai dengan N-1. N-nya sama dengan 2, L-nya 2. Berarti kalau N-nya 2, L yang mungkin itu berapa? 0, 0 dan 1. Ya, berarti 2 itu nggak mungkin. Karena harus sampai dengan N-1 aja. Jadi ini nggak mungkin. Jadi N sama dengan L pun nggak. Berarti ini salah. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Kalau yang tadi contoh soal kita nentuin bilangan kuantumnya, yang diketahui nomor atomnya. Sekarang kita balik. Yang diketahui bilangan kuantumnya, yang ditanya nomor atomnya. Jadi kalau kita udah mengetahui 4 bilangan kuantum elektron terakhir dari suatu atom atau suatu unsur, kita bisa menentukan nomor atomnya. Nah, jadi di sini kan N-nya sama dengan 3. N sama dengan 3 berarti dia berhenti di 3. L sama dengan 2. Kalau L sama dengan 2, dia menunjukkan subkulit apa? L sama dengan 2, ini kan menunjukkan subkulit D. Ya, jadi ini 3D.
Lalu M-nya sama dengan 0. Karena kita udah tahu ini subkulit D, jadi kita bikin orbital dari D-nya. Ingat, orbital D itu adalah 5. Nah, kita isi sampai dia berhenti di 0 dan min setengah. Min setengah itu berarti ke bawah ya. Jadi berhenti di 0 dan ke bawah. Kita isi di sini orbitalnya. Jangan lupa kita tulis ini M yang mungkin dari min L sampai dengan plus L. Berarti dari min 2 sampai dengan plus 2. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kita isi 1, 2, 3. Nah, ini kan di 0 tapi masih ke atas. Berarti kita masih lanjutkan pokoknya sampai dia ke bawah. Ini udah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang ini ya ke bawah dan di 0. Berarti 3D 8. Nah, sekarang kita buat konfigurasi dari awal sampai berhentinya di 3D8. Karena berhenti di 3D8, maka kita buat konfigurasinya dari awal sampai berhenti di 3D8. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D8. Lalu kita jumlahkan elektronnya. Nah, jika dijumlahkan, ini hasilnya 28. Maka nomor atomnya adalah 28. Karena N sama dengan 4, berarti ini menunjukkan di kulit ke-4. Jadi kita tulis 4. Lalu L-nya sama dengan 0, berarti kalau L sama dengan 0 menunjukkan subkulit S. Jadi kita tulis 4S. Lalu kita buat orbital S itu 1. Nah, kalau orbital S hanya memungkinkan M-nya sama dengan 0. Lalu kita lihat S-nya sama dengan plus setengah, berarti arahnya ke atas. Jadi kita isi elektronnya yaitu 1 karena di 0 dan ke atas. Jadi di sini elektron terakhirnya itu berhenti di 4S1. Kita buat konfigurasinya dari awal sampai berhenti di 4S1. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Jika kita jumlahkan elektronnya itu ada 19. Oke, sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat belajar.